Norma Aziza. Saya Miftah Laini. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Tonton videonya sampai akhir ya. Berikut merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan menjadi potongan serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses pengolahan makanan akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi, ikuti terus ya videonya. Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan seperti berikut, yaitu ada rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantung empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Sistem pencernaan dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit-langit, uvula atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, 2 dan 1, premolar kedua dan 1 gigi seri atau incisivus sentral dan lateral, gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita bahas bagian mulut yang pertama, yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga enzim pencernaan dapat mencerna makanan dengan lebih cepat dan efisien. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, gigi geraham, premolar, dan molar untuk mengunyah makanan. Bagian mulut berikutnya, lidah. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung banyak kelenjar lendir atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Rasa manis pada bagian ujung lidah, asin pada bagian tepi depan, asam lidah bagian tepi belakang, dan rasa pahit lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah sebagai pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah mendorong makanan masuk ke esofagus. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim betialin yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa.
Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer. Terdapat 3 jenis kelenjar ludah, kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, dan kelenjar submandibularis di bawah rahang. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas, terdapat faring atau rongga TK yang merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung. Kerongkongan dan tenggorokan sering dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring, sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel pipih berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi, pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis, dan bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar. Bagian organ selanjutnya yakni lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terbagi menjadi 3 bagian, yakni bagian atas, kardiak, bagian tengah yang membulat, fundus, dan bagian bawah yaitu vilorus. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat-zat berikut. Asam lambung atau enzim pepsin berfungsi merombak protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung dan pencernaan. Keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri atas 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan usus penyerapan. Usus halus memiliki struktur dinding yakni villi yang berfungsi memperluas bidang penyerapan, yang di dalamnya terdapat enterosit yakni sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian ada sel goblet yang berfungsi untuk menghasilkan getah, membran mukosa, dan pembuluh limfa. Organ pencernaan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens transversum dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau lubang cacing, yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas bagian akhir. Usus besar disebut rektum. Usus besar berfungsi dalam membentuk massa feses atau kotoran
kemudian mengatur kadar air, garam mineral, dan zat yang berguna yang tersisa pada feses, dan sebagai tempat terjadinya pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli yang menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Bagian saluran pencernaan yang terakhir yakni anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke teman-teman, jadi kita sudah membahas semua organ saluran pencernaan, mulai dari makanan di dalam rongga mulut, kemudian disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, diserap oleh usus halus, dan diproses dalam usus besar hingga terakhir bermuara di anus. Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Nah, karena kelenjar ludah, lambung, dan usus halus sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan melanjutkan pembahasan hanya pada kelenjar pankreas dan hati. Pertama, kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asinar yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat. Sebagai kelenjar pencernaan, pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut. Amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantong empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang mengandung air, garam empedu sebagai pengemulsi lemak, bilirubin hasil dari perombakan eritrosit, dan kolesterol atau lipid. Cairan empedu ini berfungsi untuk pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit, pembuangan kolesterol berlebihan, dan pengemulsi lemak. Sebagai kelenjar pencernaan, hati berperan dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein. Selain itu, hati juga mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Berikut merupakan keseluruhan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan kita dan fungsinya. Enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, enzim pepsin, renin, dan amilase yang dihasilkan oleh lambung. Amilase juga dihasilkan kelenjar pankreas bersama enzim lipase dan tripsin, dan usus halus menghasilkan enzim diantaranya laktase, sukrase, dan maltase. Dalam video kali ini, kita sudah membahas semua alat-alat pencernaan berupa organ pencernaan. Tempat berlangsungnya peristiwa pencernaan terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang menghasilkan enzim seperti kelenjar ludah, hati, pankreas, lambung, dan usus halus.